bertemu lagi dengan saya Suci Mahala Putri dengan NIM 2103200035 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di kesempatan ini saya akan membahas lebih lanjut kelapa sawit, yaitu tentang pembibitan kelapa sawit minor seri, yang mana terdiri dari pemindahan bibit, perawatan lanjutan, dan persiapan penanaman. Nah, langsung saja. Yang pertama kita langsung membahas bagaimana tentang pemindahan bibit pada proses pembibitan minor seri ini. Jadi, pemindahan bibit dari minor seri ke lahan perkebunan adalah langkah yang paling krusial di dalam budidaya kelapa sawit. Mengapa? Karena proses ini dia biasanya dilakukan setelah bibit ini sudah mencapai usia yang sesuai, yaitu umumnya itu di antara 6 sampai dengan 12 bulan. Jadi di dalam itu hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat pemindahan bibit, yaitu seperti waktu yang tepat. Nah, ketika pemindahan dilakukan pada kondisi cuaca yang baik, maka idealnya saat cuaca yang baik itu saat cuaca yang mendung atau setelah terjadinya hujan. Mengapa? Karena hal ini dapat mengurangi stres pada tanaman. Nah, yang selanjutnya persiapan lahan. Jadi di sini kita akan memastikan lahan sudah siap dan bebas dari gulma serta hama, serta yang memiliki sistem drainase yang baik. Nah, bagaimana sih teknik pemindahannya? Jadi bibit ini akan diambil dari polybag dengan amat sangat hati-hati untuk menghindari kerusakan pada akarnya. Jadi akar yang terlalu banyak terpapar udara maka akan dapat menyebabkan stres pada tanaman nantinya. Nah, yang selanjutnya untuk lebih detailnya, yang pembibitan dari kelapa sawit nursery ini atau yang disebut dengan pembibitan utama, kita jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya pembibitan minor seri. Jadi pembibitan minor seri ini dia merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari pre-nursery atau pembibitan awal di transplanting ke polybag yang lebih besar. Jadi bibit yang berkualitas dari minor seri ini dia akan memiliki dampak yang positif pada produktivitas kelapa sawit nantinya. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan minor sari. Di antaranya yaitu yang pertama ada persiapan lahan. Nah, persiapan lahan ini dia dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi di lahan. Jadi lokasi lahan pembibitan ini harus dekat dengan sumber air, mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan yang liar. Nah, sumber air ini dia hal yang utama yang harus diperhatikan. Mengapa? Karena guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan nantinya. Nah, setelah itu yang kedua ada media tanam. Nah, pada tahap ini polybag yang kita gunakan itu polybag yang digunakan oleh PPKS Kebun Sekek ini yaitu yang berukuran 35 x 40 cm.
yang mana tebalnya yaitu 0,2 mm. Tanah yang digunakan pun adalah tanah lapisan atas atau tanah topsoil yang gembur seperti itu. Selain gembur, dia juga subur, bersih dari potongan kayu. Dan dia juga tanah ini mengandung bahan organik yang terdapat banyak seperti itu, kandungan bahan alami yang menyusun topsoil, diantaranya itu seperti tanah lempung atau loam, dan kelodak dan pasir, kompos, dan berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Dan zat-zat ini pun dia sudah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami, sehingga dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki unsur-unsur pengudaraan dalam tanah, dan yang diambil dari lahan yang bebas serangan hama maupun penyakit Ganoderma. Jadi tanah sebelum diisi ke polybag, maka kita akan melakukan pengayakan terlebih dahulu. Setelah itu dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybagnya. Nah, setelah itu pengisian dan pengaturan polybag tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit. Tanah pun kita diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3,5 cm di permukaan atas. Jadi kita dalam mengisi polybag itu kita harus menyisakannya 3,5 cm di atas polybag, dari permukaan atas polybag. Nah, kemudian kita akan menanam bibit dari pre-nursery ke media tanam nursery dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah saat untuk dilubangi atau seukuran baby bag. Jadi sebelum kita menanamnya, kita terlebih dahulu menyiramnya agar kita lebih mudah untuk melubangi tanah tersebut sebesar baby bag ukurannya. Nah, yang selanjutnya itu bibit itu dia harus dipegang miring. Jadi kita akan mensayat keliling dan bungkusnya dilepas. Jadi kan dia kondisinya seperti ini, lalu kita akan sayat, lalu kita lepas bungkusnya. Nah, setelah itu kita akan memasukkannya ke dalam lubang polybag yang sudah kita lubangi tadi sambil menahan bibit yang kita lepasin tadi. Nah, bibit yang telah ditanam ini kita akan menimbunnya dan kita padatkan. Kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Nah, apa sih fungsinya? Adapun fungsi dari mulsa ini tuh adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Jadi dia kan kalau kita memasang mulsa ini, gulma akan lebih sulit untuk tumbuh di sekitar tanaman. Konsolidasi bibit dilakukan dalam 1 bulan sekali seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Jadi dalam 1 bulan sekali, jika ada polybag yang robek maka kita akan ganti, dan tanah yang berkurang maka kita akan tambahkan. Nah, kemudian media tanam ini yang sudah kita tanam tadi, dia akan disusun di lapangan dengan pola segitiga sama sisi yang membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Apa tujuannya? Jadi adapun tujuan dari pola tanam untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Dengan bentuk tersebut kita lebih mudah memonitoringnya dari arah yang sana atau dari arah sini, seperti itu. Nah,
di angka di atas 80% ya boloku ya, walaupun tidak sejajar semua, tapi udah bisa kita lihat lurus, mata limanya dapat boloku. Oke, kenapa disebut mata lima boloku? Karena kita bisa lihat sendiri, ini bisa lurus, tengah ini lurus boloku, lurus sampai ke ujung. Oke, kesini lurus ya boloku, dan terakhir ini bisa lurus sana, serta ini kesini pun lurus boloku. Berarti boloku satu lurus ke sana. Bagaimana dengan pengendalian hama dan penyakit? Jadi, pengendalian hama dan penyakit ini adalah bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit ini, yaitu pada saat fase pembibitan, khususnya itu pada saat fase pembibitan yang utama. Serangan ini dia biasanya dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Bukan hanya itu, sebenarnya dia bahkan mampu membuat tanaman tersebut akan mati. Jadi sangat disayangkan. Oleh karena itu kita perlu menjaga ataupun merawat tanaman sawit ini dari hama dan penyakit. Jadi hama dan penyakit ini yang sering menyerang tanaman sawit itu pada manure seri yaitu seperti kumbang, apogania, belalang yang biasa itu menyebabkan lubang pada daunnya, dan kutu yang menyebabkan seperti bercak dan daunnya juga akan menguning yang sudah terserang dengan kutu tadi. Dan ada juga jamur. Jadi jamur ini juga dia menyebabkan antraknosa dan kulfularia, karena jamur biasanya menyebabkan tanaman terkena antraknosa. Nah, bagaimana sih pengendaliannya? Jadi pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini akan dilakukan 1 sampai dengan 2 minggu sekali, yang mana sehingga semua hama dan penyakit ini akan teratasi dengan menyemprotkan insektisida yang telah digunakan, yaitu dengan merek dagang Santador yang sudah pernah juga saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kita sama masih menggunakan merek dagang Santador, yaitu dengan bahan aktif lambda silohotrin untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 cc. Sedangkan pada fungisidanya digunakan dengan merek dagang Amistartop, dan yaitu dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin, yang mana fungsi dari ini tuh untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Nah, setelah itu kita melakukan yang namanya penyiangan gulma. Nah, penyiangan gulma ini dia dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybag. Jadi penyiangan gulma ini pun dilakukan 2 minggu sekali. Jadi gulma yang hidup di sekitaran polybag itu kita cabut dengan cara yang manual. Nah, untuk gulma yang berada di sekitar jalan atau di luar dari polybag ini, kita melakukan pengendaliannya itu dengan menggunakan Roundup yang berbahan aktif isopropilamina glifosat dan ditambahkan dengan LLY dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Jadi setiap 15 liter air itu kita mencampurkan masing-masing dosisnya itu ada 30 cc dan 15 gram A. Maka dicampur secara rata. Ini untuk gulma yang berada di luar polybag atau di jalan lerengnya. Nah, jadi untuk menyemprotnya kita menggunakan alat semprot yang
dirancang nozzle-nya agar agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit yang ada di dalam polybag ini tadi. Jadi penyemprotan ini pun ya harus dilakukan dengan posisi yang lebih rendah dari permukaan polybag. Jadi waktu penyemprotan kita tuh tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari. Mengapa? Karena penguapan herbisida akan berdampak negatif pada bibit. Nah, yang berarti di dalam penyemprotan ini, untuk penyemprotan yang di luar gulma kita harus menyemprotnya di bawah dari polybag tersebut agar tidak terkena bibitnya. Yang selanjutnya adalah untuk pemupukannya. Jadi tanaman kelapa sawit ini dia memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nah, nutrisi yang diserap oleh tanaman ini dia berasal dari unsur hara tanah ataupun pupuk, yang mana dia akan menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Nah, pemupukannya pun masih sama dengan tanaman lainnya. Biasa itu membutuhkan 4 unsur hara seperti ada N, P, K, C, M, G. Nah, jadi pupuk ini ditaburkan dengan merata di dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibitnya. Gunanya apa? Agar daun dari bibit ini tidak terbakar. Jadi kita harus memupuknya 5 cm dari pangkal bibitnya. Nah, pemberiannya pun kita sesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Jenis tanaman pupuk pun yang digunakan seperti unsur pasti berbeda, karena semakin dia besar maka semakin besar pula yang dibutuhkan pupuk oleh bibit ini. Nah, untuk nitrogennya, jadi dia nitrogen ini dia sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman. Jadi sehingga banyak diperlukan dalam tanaman pada pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif dia juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Jadi dia pertumbuhan dari kelapa sawit itu bisa terhambat jika dia kekurangan unsur penting ini, yaitu nitrogen tadi. Ada bagaimana sih ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan unsur nitrogen? Jadi ada berbagai ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan unsur nitrogen ini, yaitu seperti daunnya akan menjadi berwarna hijau pucat dan kekuningan. Bahkan dia daunnya itu bisa sampai menggulung, dia akan menggulung lalu mati. Nah, selain itu tulang daunnya juga dan pelepahnya itu dia akan berubah warna menjadi kuning yang cerah, dan dia akan di situ akan tumbuh gulma di sekitar tanaman sawit, serta tanaman ini akan menjadi tanaman yang kerdil. Jadi bagaimana jika ciri-ciri tersebut sudah tampak seperti itu? Jadi jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nutrien ini lebih diperhatikan lagi. Jadi contohnya itu seperti jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen, yaitu pupuk urea, ZA, serta NPK. Nah, pupuk ini pun sudah banyaklah kita kenal di kalangan pertanian seperti itu. Nah, untuk pupuk yang fosfor, unsur fosfor ini dia dapat menjadi salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buah nantinya. Selain itu, unsur ini dia juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansin dan stomata dan biosintesis, fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dia dapat merangsang asimilasi dari karbon
yang bersih. Nah, bagaimana tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor? Adapun tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor ini yaitu seperti munculnya bintik kuning di bagian daun. Biasanya dia bintik kuning ini terus menyebar hingga dia akan menjadi menyatu. Yang awalnya jarang-jarang bintik-bintik, dia lama-kelamaan dia akan menyatu. Nah, bahkan dia bisa membuat seluruh bagian dari daun ini dia akan menjadi berwarna orange. Nah, lalu tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang berbentang lurus pada kedua sisinya, pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun. Jadi dia bagaimana kita mencegahnya? Untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah bagi tanaman ini, maka kita perlu memberikan unsur kalium penting untuk menjadi perhatian pada tanaman. Nah, pada tahap pertumbuhan vegetatif, kalium umumnya itu dia diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Nah, bagaimana sih kalium ini? Jadi dia kalium ini dia merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Karena dia memiliki fungsi utama, yaitu adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman. Nah, kalium ini mampu meningkatkan resistensi tanaman itu terhadap kekeringan, tapi bukan hanya kekeringan, tetapi dia juga dapat meningkatkan resistensi terhadap racun, hama, serta meningkatkan kualitas pada buah nantinya. Unsur kalium ini dia juga mengatur fungsi stomata pada daun. Jadi dia berperan penting dalam menyerapkan fotosintesis, aktivasi enzim, dan sintesis minyak. Jadi jika kekurangan unsur ini, maka dia akan menyebabkan daun itu seperti terbakar dan akhirnya gugur. Jadi ketika itu terkena, dia daun ini akan terbakar dan tidak kelama-lamaan akhirnya daun ini pun akan jadi gugur. Nah, bagaimana dengan unsur magnesium? Nah, untuk unsur magnesium ini dia juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu magnesium unsur hara yang satu ini dia menjadi sangat penting. Mengapa? Sebab unsur magnesium ini dia dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit, sehingga dia hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen sawit nantinya. Bukan hanya itu, unsur magnesium ini selain itu dia juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Nah, jadi dia jika tanaman ini kekurangan unsur, maka tanaman ini dapat memiliki ujung pada daunnya itu akan berwarna kekuning-kuningan. Nah, dan ketika terkena paparan sinar matahari semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat. Jadi ketika ada kekurangan unsur hara ini dan terkena paparan sinar matahari, daunnya ini akan berubah warna menjadi coklat. Bahkan dia bisa sampai kering. Jadi dia awalnya itu berwarna coklat dan lama kelamaan akan kering. Jadi dia pupuk sawit ini dia mengandung unsur magnesium adapun pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium itu di antara lainnya itu seperti kiserit dan dolomit.
bagaimana dengan pemupukan di main nursery ini? Nah, pemupukan di main nursery ini dia tuh dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK Mg yang sudah saya jelaskan tadi, apa kandungan-kandungan dari masing-masing unsur hara yang mereka kandung. Dan bagaimana sih cara pengaplikasiannya atau pemupukan pada tanaman pembibitan ini? Jadi yaitu tahapannya yaitu dengan cara sebar di permukaan polybag. Nah, jadi dosis dan waktu pemupukan ini kita akan lihat di tabel berikut. Nanti saya akan sampaikan tabelnya. Nah, setelah saya jelaskan tentang tabel tadi, yang selanjutnya ada penyiraman. Jadi bibit main nursery ini dia setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag, yaitu ada 2 liter per harinya. Jadi 1 liter per polybag dilakukan di pagi hari dan 1 liter per polybagnya lagi dilakukan pada saat sore hari, atau harus dalam keadaan kapasitasnya itu lapang, yaitu dibuktikan dengan ketika disiram dia hanya menyerap air lagi. Jadi penyiraman di main nursery ini tuh dilaksanakan pada pagi hari itu sekitar pukul 7 sampai dengan 8 WIB, dan di sore harinya itu sekitar pukul 4 sampai dengan 5 sore. Nah, kegiatan penyiraman ini pun dia dengan menggunakan alat sprinkle atau dan selang air. Nah, jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu lagi dilakukan penyiraman. Dan jika hujan turun pada pagi harinya lebih dari 10 mm juga, maka pada saat sore harinya tuh kita tidak perlu lagi melakukan penyiraman. Nah, setelah selesai tahap-tahapan dari penyiraman tadi, maka yang terakhir itu ada seleksi. Nah, apa sih tujuan dari seleksi ini? Jadi adapun tujuan seleksi ini yaitu untuk mendapatkan bibit dengan kualitas yang baik, untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang telah direncanakan, dan menghindari terangkutnya bibit abnormal ke lapangan. Dan untuk bibit abnormal ke lapangan ini pun sudah pernah saya jelaskan sedikit juga di video yang sebelumnya. Jadi untuk lebih lengkapnya itu seleksi ini dia dilakukan dengan 4 tahapan. Tahap pertama saat umur 4 bulan, yaitu akan dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit yang terlihat menunduk, kerdil, ataupun daunnya itu tidak membelah atau hanya dia menyatu. Dan ini pun biasanya itu ditemui pada tahap ini. Untuk yang di tahap kedua, tahap pertama kan pada umur 4 bulan. Nah, yang di tahap kedua ini pada umur 6 bulan. Jadi bibit ini yang diseleksi itu yaitu seperti bercak daun pada bibit yang banyak ditemui pada tahap ini. Maka kita akan menseleksinya. Yang selanjutnya diseleksi pada tahap 3, yaitu pada umur 8 bulan. Jadi bibit yang terkena bercak daun atau antraknosa dan daun tampak mengering akan dipisahkan. Dan yang pada tahap terakhir yaitu tahap 4, proses pemindahan ke lapangan atau yang disebut dengan transplanting. Nah, hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Nah, jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong ataupun akan dibakar nantinya.
apa tujuan dari dilakukan hal tersebut. Nah, tujuannya itu yaitu untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat yang ada pada bibit yang abnormal tadi, seperti itu. Nah, adapun kesimpulannya yaitu nursery kelapa sawit ini adalah tahapan yang paling penting dalam proses pembibitan yang bertujuan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi. Proses ini pun dia mencakup berbagai aspek seperti persiapan lahan tadi, pemilihan media tanam dan pengisian polybag, serta perawatan dan pemilihan pada bibit, pengendalian hama dan penyakit, gulma juga, dan gulma juga. Hal ini pun dia menjadi bagian yang krusial untuk menjaga kesehatan pada tanaman atau pada pembibitan kelapa sawit nantinya. Nah, mungkin seperti nutrisi tanaman. Nutrisi tanaman ini dia juga melalui tahapan-tahapan seperti pemupukan serta penyiraman rutin. Nah, penyiraman rutin ini juga sangat diperlukan. Mengapa? Karena untuk mendukung pertumbuhan pembibitan yang optimal. Selain itu, seleksi bibit yang dilakukan secara berkala untuk memastikan hanya bibit sehat yang ditanam yang di lapangan dengan perawatan yang tepat, dan nursery dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap produktivitas kelapa sawit di masa depan. Nah, mungkin sekianlah penjelasan saya pada kesempatan ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.